Halo anak-anak teacher di kelas John Level. Welcome back with Teacher Coki di pembelajaran komputer. Nah, baiklah anak-anak teacher. Nah, masih sehat kan? Nah, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, bisa bertemu di pembelajaran komputer, di pembelajaran daring ini. Nah, baiklah anak-anak teacher. Nah, semoga kita semua tetap semangat, tetap sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan dengan berolahraga dan mematuhi protokol dari pemerintah. Nah, baiklah anak teacher, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, dan buat kesehatan yang boleh kami nikmati, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam pembelajaran komputer di kelas John Level. Sebentar kami mau belajar ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti setiap pembelajaran yang boleh kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baiklah anak-anak teacher, untuk pembelajaran komputer kita hari ini masih di aplikasi Microsoft Office Word. Nah, hari ini judul materi pembelajaran kita adalah mengatur indentasi. Apa itu indentasi? Indentasi adalah ukuran untuk menentukan batas pengetikan naskah. Nah, di pembelajaran minggu-minggu yang lalu, pasti kamu sudah ada yang mengetik naskah, bukan? Ya, betul. Nah, bagi yang memiliki komputer atau laptop, pasti pernah mengetik naskah. Seperti dongeng yang boleh kita ketik pada minggu lalu. Nah, dalam mengetik, kita kadang-kadang ingin awal paragraf sedikit menjorok ke dalam. Maksudnya, paragraf itu ini. Nah, ini merupakan suatu paragraf ya. Paragraf itu terdiri dari beberapa baris kalimat. Nah, atau kita ingin mengubah batas kiri. Nah, ini batas kirinya dan batas kanan naskahnya ya. Nah, ini batas kanan, ini batas kiri. Semua pengaturan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan garis mistar atau garis pedoman mendatar. Selanjutnya, untuk mengatur indentasi pada paragraf, setelah paragraf dipilih, lalu bisa dengan menggeser indent pada garis mistar atas. Nah, indentasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, first line indent. Nah, first line indent itu ini, seperti segitiga terbalik. Nah, bila kita lihat di ruler, ini penggaris ya nak ya. Ini penggaris tampilan dokumen kita. Nah, ini. Nah, dia muncul first line indent ya. Kalau kita dekati panahnya ini ke segitiga yang terbalik, namanya first line indent ya. Fungsinya untuk menentukan garis pertama pada paragraf. Contohnya, ini paragraf yang sudah kita buat contohnya ya. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik first line indentnya, klik kiri, tahan, dan kita arahkan ke kanan atau ke kiri. Nah, misalnya first line indentnya 2. Nah, ini ya. Ini secara manualnya, first line indent yang pertama. Yang kedua, hanging indent. Nah, hanging indent ini ya, segitiganya aja, beda ya. Jangan klik yang ikut kotaknya, tapi segitiganya, beda. Nah, kita klik misalnya begini. Nah, ini hanging indent. Fungsinya untuk membuat indentasi gantung, yang indentasi adalah baris lain selain baris pertama. Nah, tadi first line indent untuk baris pertama, sedangkan hanging indent selain baris pertama. Nah, ini baris kedua, baris ketiga, dan ini baris keempat, ya. Nah, jadi kalau hanging indentnya kita klik di sini ya, baris selain baris pertama hanging indent. Nah, kita klik kiri segitiga yang ada di tengah-tengah ini. Nah, kita klik kiri dan kita arahkan ke arah yang kita inginkan. Nah, jadi hanging indentnya 2 ya. Nah, kemudian left indent. Nah, left indent itu ini. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini ada kotak. Yang pertama tadi ini first line indent, hanging indent segitiga, kotak kecil ini left indent. Nah, kita lihat di sini di ruler. Nah, ini kotaknya left indent. Nah, bila kita klik paragrafnya, ya, kita blok paragrafnya. Nah, kita klik left indentnya, maka akan mengikuti semua baris
kalimat ya, semua baris kalimat. Nah, ini kembali ke awal, posisi awal ya, ke 0. Nah, jadi yang pertama tadi ya di sini ini first line indent ya. Yang kedua segitiganya ini hanging indent selain baris pertama. Sedangkan yang ini left indent semua baris dalam paragraf ya. Nah, selanjutnya right indent. Nah, right indent itu ini segitiga. Kalau di sini tadi hanging indent segitiga posisi yang benar ya. Sedangkan sebelah kanan ini right indent. Nah, ini dia right indent ya. Coba kita contohkan di sini. Misalnya kita klik di sini. Misalnya ini. Nah, ini ya. Dia harus pas posisinya. Segitiganya, bukan pada garis yang ini. Tapi pada segitiga yang kecil ini kita klik. Nah, ya. Nanti dia akan mengikuti dan bergeser. Nah, ini adalah right indent yang berfungsi untuk menentukan letak indentasi dari margin kanan. Margin ini artinya pembatas. Ya, margin. Margin kiri, batas kiri, margin kanan, batas kanan. Nah, inilah indentasi. Ada first line indent, kemudian hanging indent, left indent, dan right indent. Nah, di sini garis pembantunya ini disebut ruler ya. Ruler ini membantu kita untuk melihat posisi indentasi yang akan kita buat. Nah, misalnya pada lembar dokumen Word kamu tidak muncul penggarisnya. Nah, bisa kita lihat di menu view. Nah, kita perhatikan di ruler, kamu cari tulisannya ruler. Nah, dia penggarisnya tidak muncul kan? Nah, untuk menampilkannya, kita lihat di menu view, kita centang ruler. Nah, ini bisa menampilkan penggarisnya ya. Nah, cara cepatnya juga kamu bisa perhatikan di kotak sini ada ruler. Tapi karena teacher menggunakan aplikasi Office 2019, jadi dia menampilkan penggarisnya dari menu view. Nah, klik ruler. Kalau dia Office-nya 2010, dia tinggal klik di sebelah sini aja. Di atas segitiga ini ada namanya ruler ya. Nah, inilah materi kita tentang mengatur indentasi. Nah, salah satu contoh manfaat yang kita gunakan indentasi itu adalah dalam membuat surat. Nah, ya, contohnya membuat surat izin. Nah, membuat surat izin yang bagus dan rapi itu bagaimana? Nah, kita lihat di dokumen kita yang kedua. Nah, di sini teacher sudah membuat sebuah surat izin. Ya, ada yang pertama, judulnya apa? Surat izin. Kemudian tanggal, tempat, ya. Dan kemudian suratnya mau disampaikan kepada siapa. Nah, jadi dalam membuat surat, misalnya surat izin, yang pertama ada judul suratnya, kemudian keterangan waktu suratnya, kemudian suratnya ditujukan kepada siapa, dan di tempat yang akan dituju. Nah, kemudian salamnya dengan hormat. Nah, kemudian pesannya yang akan disampaikan, ini dari siapa. Nah, kemudian keterangannya, kenapa dia izin. Nah, ini keterangannya. Ya. Nah, kemudian ada untuk kolom tanda tangannya, hormat saya Joni. Nah, jadi anak-anak teacher, ini kan ada beberapa baris ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi ada 13 baris. Nah, jadi ada 13 kali enter ya. Misalnya surat izin. Misalnya begini, surat izin, kita tekan enter untuk menambah baris ke bawah ya. Nah, cara membuatnya, indentasinya bisa kita gunakan secara manual ya. Nah, misalnya kepala suratnya, judulnya ini kita letakkan di tengah. Menggunakan fungsi apa? Fungsi center. Nah, ini kita blok teksnya, kita pilih center pada menu home ya, center. Nah, kemudian kalau membuat tanggal dan tempatnya ini di posisi di sebelah kanan. Nah, kita blok teksnya, kita klik right ya. Nah, selanjutnya kepada yang terhormat ini di sebelah kiri. Bapak dan Ibu
di posisi sebelah kiri dan di tempat juga sebelah kiri. Nah, ini kita tekan enter sekali supaya ada jarak antara di tempat dengan hormat. Enter. Nah, kemudian dengan hormat masih di sebelah kiri. Nah, ini pesannya, dengan ini saya memberitahukan bahwa saya, nah, disinilah kita menggunakan fungsi indent, ya, indentasi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di sini. Nah, kita klik, ya, kita blok teksnya, kemudian kita gunakan first line indent, ya. Nah, misalnya first line indentnya 1, kelasnya juga, ya. Nah, first line indentnya juga. Nah, begini. Kemudian, ini kan titik duanya tidak sejajar. Untuk menyamakannya, kita klik di sebelah kiri titik duanya. Kalau ini kan di sebelah kiri kursornya kan. Kalau ini di sebelah kanan, ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Nah, harus di sebelah kiri. Nah, kemudian baru tekan tombol tab pada keyboard. Nah, pada keyboard kamu coba cari tombol tab, biasanya di sebelah kiri, di atas tulisan caps lock. Nah, kita tekan sekali. Nah, biarkan saja sekali di sini. Kemudian titik dua yang kedua, titik kedua yang berikutnya, kita klik sebelah kirinya, tekan tab. Nah, jadi sudah sejajar ya. Ini left indentnya, ya, ininya, first line indentnya posisi di angka 1 ya. Nah, kemudian ini isi pesan suratnya kita blok. Nah, ini kan rata kiri. Nah, supaya lebih rapi dia menggunakan fungsi rata kanan dan kiri atau justify. Kita klik, terutama kita blok dulu kalimatnya, paragrafnya, kemudian klik justify. Nah, dia sudah sejajar margin kanan dan margin kiri. Nah, kemudian hormat sayanya ini di rata kanan. Nah, kita blok, kita klik rata kanan. Nah, kemudian Joninya juga rata kanan, kita blok rata kanan. Nah, antara hormat saya dengan Joni ini kita kasih jarak dengan tekan enter. Bisa 1 atau 2. Nah, 1 saja juga bisa. Nah, inilah salah satu contoh dari menggunakan fungsi indentasi. Nah, kita kecilkan dulu views-nya ya. Bagaimana hasilnya? Sudah rapi kah? Ya, sudah rapi ya, nak ya. Nah, jadi ini merupakan dari fungsi indentasi, salah satu manfaatnya. Artinya apa? Nah, dari manfaat menggunakan indentasi, kita bisa mengatur ukuran jarak pengetikan naskahnya ya. Yang pertama tadi ini first line indent, yang kedua hang indent, ketiga left indent, dan yang keempat right indent. Nah, ini dia. Jadi kamu bisa coba nanti latihan bagi yang memiliki komputer atau laptop, cobalah buat surat seperti ini. Semuanya sama kalimatnya, hanya saja coba bedakan namanya dan kelasnya berapa. Misalnya kamu kelas John 1 misalnya ya. Nah, nama kamu siapa? Kamu ketik saja di sini. Nah, ini semua teksnya sama, tanggalnya juga sama. Ya. Nah, coba kamu latihan buat sebuah surat izin dengan mengatur indentasinya. Nah, ini indentasinya kita masih menggunakan ini aja, first line indent. Ya. First line indentnya 1. Kemudian menggunakan tab ya. Nah, jadi inilah latihan untuk anak-anak teacher. Coba kamu latihan bagi yang memiliki komputer atau laptop. Nah, jika kamu sudah membuat suratnya, ini kita kecilkan dulu tampilannya ya. Nah, seperti ini di 70%. Nah, silakan kamu fotokan hasil latihan membuat suratnya dan kirim ke WA Teacher Coki. Ya. Nah, jadi setelah kamu mempelajari tentang mengatur indentasi, silakan kamu membuat sebuah surat izin. Nah, bagi yang tidak memiliki laptop atau komputer, kamu bisa menulisnya di buku tulis kamu. Harus rapi seperti ini. Nah, judulnya ini huruf kapital, untuk tanggalnya di rata kanan,
kepada yang terhormat sampai di tempat di rata kiri, dengan hormat dan judulnya juga di rata kiri. Nah, nama dan kelasnya menggunakan fungsi indentasi. Nah, posisi di angka 1. Kemudian ini isi pesannya menggunakan rata kanan dan kiri. Nah, semua kalimatnya sama, ya. Sampai di sini sama, hanya saja yang membedakan nama dan kelasnya. Coba kamu latihan membuat surat di aplikasi Microsoft Office Word menggunakan indentasi yang sudah kita pelajari barusan. Nah, setelah kamu selesai membuatnya, silakan difotokan hasilnya ini, ya. Kalau bisa fotonya lebih jelas, ya. Ini terlihat semua menunya. Nah, kalau bisa difoto seperti ini, ya. Nah, untuk anak teacher, demikianlah materi komputer kita hari ini di kelas John Level tentang mengatur indentasi. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan membuat kita semakin lebih memahami dalam mengatur indentasi di aplikasi Microsoft Office Word. Nah, demikianlah anak teacher materi komputer kita. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang sehat dan tetap rajin berolahraga. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you next time and God bless you. Thank you.